Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tinjunya dipenuhi dengan energi kekerasan, dan setiap pukulan sepertinya mampu mengguncang gunung dan sungai serta mengenai organ vital Chen Ping. Namun, menghadapi serangan sengit Qi Yuanxing, Chen Ping tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba menyala dari tangan Chen Ping, seperti meteor yang menembus langit malam. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ping, suara samar auman naga mengalir di tubuh pedang naga, samar-samar menunjukkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pembunuh naga. Chen Ping berteriak pelan, dan tubuhnya bangkit, terbang melintasi medan perang seperti hantu. Pedang pembunuh naga sepertinya hidup di tangannya, harimau mengaum. Udara yang dituju oleh ujung pedang tampak bergerak. Ia terbelah menjadi dua, meninggalkan retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Qi Yuanxing sedikit berubah ketika dia melihat ini. Meskipun dia bangga dengan kultivasinya yang canggih, dia tidak berani ceroboh di depan pedang pembunuh naga. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh energinya dan mengumpulkannya di telapak tangannya, bersiap menahan pukulan itu. Bayangan pedang akan menemanimu. Dengan teriakan keras, sosok Chen Ping tiba-tiba berhenti, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang menyilaukan terkondensasi di ujung pedang, membawa kehancuran bagi dunia. Momentumnya langsung menuju ke arah Qi Yuanxing. Qi Yuanxing mengayunkan telapak tangannya, dan energi sejatinya berubah menjadi bayangan binatang besar, mencoba memblokir pukulan mengejutkan ini. Namun, ketika cahaya pedang berbentuk naga bertabrakan dengan bayangan binatang itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi, udara di sekitarnya tampaknya benar-benar terkoyak, debu beterbangan, dan kerikil beterbangan kemana-mana takut terkena dampaknya. Cahaya pedang berbentuk naga tidak dapat dihentikan, menembus bayangan binatang itu, dan terus menyerang Qi Yuanxing. Qi Yuanxing menjadi pucat karena ketakutan. Dia hanya bisa menggunakan keterampilan fisiknya dengan tergesa-gesa dan nyaris menghindari titik vital. Namun meski begitu, lengan kirinya masih tersapu oleh cahaya pedang, dan kulit serta dagingnya langsung terkoyak dan berlumuran darah. Pukulan ini membuat Qi Yuanxing benar-benar memahami kengerian pedang pembunuh naga, dan dia tidak lagi berani meremehkannya. Namun, pertempuran tidak berakhir. Chen Ping memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Pedang pembunuh naga menari di tangannya seperti senjata kedap udara. Setiap pedang berisi kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu mundur dengan mantap tanpa ada peluang untuk melawan. Tubuhnya ringan dan dia bergerak melintasi medan perang seperti hantu. Setiap penghindarannya tepat, menyebabkan pukulan Qi Yuanxing gagal berulang kali. Seiring berjalannya waktu, Qi Yuanxing secara bertahap menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk memenangkan hati Chen Ping. Namun serangan Chen Ping menjadi semakin sengit, membuatnya merasa ketakutan setiap saat. Dia tahu betul bahwa Chen Ping bukanlah orang yang mudah, dan pedang pembunuh naga bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, dia mulai menyesuaikan taktiknya, tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi mencari kekurangan Chen Ping dan berusaha menang dengan kepintaran. Namun, Chen Ping sepertinya memahami pikiran Qi Yuanxing. Dia berbentuk seperti angin, dan pedang pembunuh naga itu seperti makhluk hidup di tangannya, dan serangan Qi Yuanxing dinetralkan satu persatu, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Akhirnya, ketika serangan Qi Yuanxing sedikit melambat, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu. Tubuhnya terangkat seperti seekor citah yang siap menyerang, dan pedang pembunuh naga itu membentuk busur sempurna di udara, langsung menuju ke organ vital Qi Yuanxing. Kemanapun pedang itu lewat, udaranya seolah terkoyak, meninggalkan retakan yang dalam. Meskipun Qi Yuanxing mencoba yang terbaik untuk melawan, semua pertahanannya pucat dan tidak berdaya di bawah ujung pedang pembunuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh tubuh Qi Yuanxing terasa seperti terluka parah.
Dia terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa energi sebenarnya di tubuhnya tidak teratur dan dia terluka parah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Qiu Wanxing memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dengan suaranya yang bergetar. Seorang beku alam Mahayana tingkat pertama sebenarnya mampu mengalahkan dirinya sendiri, alam Mahayana tingkat ke-8, dan bahkan melukai dirinya sendiri secara serius. Ini sangat sulit dipercaya, bahkan Xing Daorong di sampingnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat 9 pada saat itu, dan sungguh mengejutkan mampu mengalahkan alam Mahayana tingkat keempat. Sekarang Chen Ping baru saja dipromosikan ke alam Mahayana, dia benar-benar dapat mengalahkannya tingkat ke-8 dari alam Mahayana. Ini sangat keterlaluan, bahkan ratusan tentara di sekitar melihatnya dengan mata terbuka lebar. Mereka belum pernah melihat pertempuran di mana alamnya sangat berbeda dan mereka masih bisa menang. Apakah kamu yakin? Chen Ping memandang Qiu Wanxing dengan dingin dan bertanya. Aku menuruti ibumu. Jika aku tidak terluka, bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Qiu Wanxing berteriak keras. Meskipun Qiu Wanxing terkejut, dia tidak boleh menyerah saat ini. Jika tidak, ratusan tentara akan memikirkannya. Bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku bisa membiarkanmu kembali untuk pulih dari lukamu. Saat kamu pulih dari lukamu, kita akan bertengkar. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dengan keyakinan. Chen Ping langsung mencabut pedang pembunuh naga di tangannya, lalu berbalik dan pergi. Qiu Wanxing tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan melepaskannya dan menjadi sangat bahagia. Tuan Chen. Xing Daorong berjalan ke arah Chen Ping dan berteriak dengan sedikit ragu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Qiu Wanxing. Jika dia dilepaskan, dia masih akan menjadi masalah di masa depan. Saat ini, Xing Daorong telah lama diyakinkan oleh Chen Ping, sehingga gelarnya telah berubah. Seorang biksu di alam Mahayana tingkat pertama dapat mengalahkan seorang biksu di alam Mahayana tingkat ke-8. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Xing Daorong tahu bahwa dia sebaiknya memeluk pohon besar Chen Ping saat ini. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan? Chen Ping memandang Xing Daorong dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xing Daorong pasti takut setelah Qiu Wanxing pulih dari lukanya, dia tidak lagi menjadi lawan Qiu Wanxing. Namun, Chen Ping tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia saat ini berada di alam Mahayana tingkat pertama, dia telah mencapai kondisi puncaknya, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan dapat maju ke alam Mahayana tingkat kedua alam Mahayana dalam waktu singkat. Selama dia mencapai alam Mahayana tingkat kedua, Qiu Wanxing bukanlah apa-apa. Bahkan jika Qiu Wanxing dalam kondisi terbaik, dia tidak akan menjadi lawannya saat itu. Chen Ping tidak bisa melawan pertempuran yang tidak pasti, dia hanya membiarkan Qiu Wanxing pergi setelah dia cukup percaya diri. Itu tidak benar, hanya saja. Xing Daorong tidak tahu harus berkata apa, dia hanya sedikit khawatir. Jangan khawatir, bahkan jika Qiu Wanxing kembali ke kondisi puncaknya, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Chen Ping tersenyum tipis, melompat turun dan memasuki vena gua. Melihat ini, Xing Daorong hanya bisa menghela nafas dan melihat ke arah Qiu Wanxing dan berkata, Qiu Wanxing, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Jika kamu berani memanfaatkan batu roh peri milikku, aku akan membunuhmu. Qiu Wanxing melihat tatapan arogan Xing Daorong dan hanya bisa tersipu karena marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan berbalik dan pergi bersama yang lain. Melihat Qiu Wanxing pergi, Xing Daorong terus memimpin orang-orang untuk menjaga puncak gunung untuk mencegah siapapun terus menambang urat batu roh peri. Chen Ping meminta Bai Cheng untuk memimpin orang ke tambang, dan dia menemukan tempat tersembunyi untuk mulai berlatih. Dengan begitu banyak batu peri, Chen Ping tahu bahwa dia pasti akan mampu menembus alam Mahayana tingkat pertama. Di sisi lain, Qiu Wanxing,
yang terluka parah dan membawa orang-orangnya kembali ke kota binatang, sangat marah hingga dia memuntahkan beberapa mangkuk darah. Jika dia bukan seorang biksu tetapi orang biasa, dia akan mati karena muntah darah. Tuan, banyak tentara mulai pergi secara diam-diam dan pergi ke rumah Sing dan rumah Yan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, pengurus rumah tangga bertanya dengan suara rendah. Sekarang kedua putra Qiyu Wanxing telah meninggal, Qiyu Wanxing terluka, dan seluruh rumah Qiyu diselimuti awan gelap, sehingga banyak komandan di bawah yang sedikit takut. Apalagi hari ini, melihat Chen Ping, seorang biksu Mahayana tingkat pertama, memukuli Qiyu Wanxing, seorang biksu Mahayana tingkat 8, hingga ia muntah darah, semakin mengejutkan para prajurit ini. Ini adalah serigala bermata putih yang asing. Sebelum saya mati, saya mulai berpikir untuk mencari rumah. Qiyu Wanxing menamparkan telapak tangannya di atas meja dengan marah. Tapi marah tetaplah marah, tapi Anda masih harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika semua bawahannya melarikan diri dan dia menjadi komandan telanjang, kekuatan apa yang dimiliki seluruh rumah Qiyu? Tapi sekarang dia tidak punya cara untuk mengambil kembali urat batu roh peri. Tuan, kita bisa berbicara dengan Yan Mansion. Bagaimanapun, ini adalah batu roh peri milikku. Saya tidak percaya Yan Xuangying akan memanfaatkan Sing Daorong. Jika kedua keluarga kita bekerja sama, tidak peduli seberapa mampu Daorong dalam menjatuhkan hukuman, dia tidak akan pernah menjadi lawan kita. Pengurus rumah tangga berkata dengan sebuah ide. Ya, aku akan bicara dengan Yan Xuangying. Pergilah dan bersiaplah. Siapkan beberapa hadiah lagi, terutama Xiao Cui dari rumahku. Yan Xuangying sudah lama ingin memainkannya, tapi aku tidak pernah bersedia memberikannya padanya. Kata Qiyu Wanxing kepada pengurus rumah tangga. Kepala pelayan itu mengangguk lalu mundur. Qiyu Wanxing meminum beberapa pil untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan langsung pergi ke Yan Mansion. Kediaman 3 jenderal binatang buas tidak jauh, hanya perlu 10 menit untuk merasakannya. Saat ini, Yan Xuangying sedang duduk di aula, makan buah dengan santai. Dia sedang menunggu Qiyu Wanxing, dan dia tahu bahwa Qiyu Wanxing pasti akan datang mencarinya. Setelah Qiyu Wanxing kembali dari pinggiran kota, Yan Xuangying mendapat berita tersebut, dan fakta bahwa Qiyu Wanxing dilukai oleh Chen Ping, seorang biksu Mahayana tingkat pertama, juga diketahui oleh Yan Xuangying. Yan tua, aku datang menemuimu untuk minum. Saat ini, suara Qiyu Wanxing datang, dan kemudian dia melangkah ke aula. Di belakang Qiyu Wanxing, ada juga seorang gadis kecil yang secantik bunga. Gadis kecil itu terlihat sedikit ketakutan. Lao Qiyu, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Apakah kamu tidak sibuk mengumpulkan batu peri? Yan Xuangying bertanya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu tidak menyukai seorang gadis kecil di rumahku beberapa waktu lalu. Aku sedang bermain dengannya saat itu, jadi aku tidak memberikannya kepadamu. Aku tidak akan bermain lagi. Aku mengirimkannya padamu. Qiyu Wanxing tersenyum tipis, lalu berkata kepada gadis kecil di belakangnya, jangan pergi dan melayani Jenderal Yan dulu. Ingatlah untuk melayani Jenderal Yan dengan baik, dan kamu akan merasa nyaman. Ya, gadis kecil itu membungkuk sedikit lalu berjalan menuju Yan Xuangying. Yan Xuangying mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Ledakan, semburan kekuatan spiritual menghantam gadis kecil itu secara tak terduga, menjatuhkannya dan jatuh ke tanah, muntah darah dan sekarat. Aku tidak ingin kamu bermain-main dengan yang lain. Yan Xuangying mendengus dingin. Di mata mereka, pelayan seperti itu lebih rendah dari semut, jadi mereka membunuh mereka begitu saja tanpa beban psikologis apapun. Qiyu Wanxing hanya melihatnya sekilas tanpa amarah, tapi berkata sambil tersenyum, aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu, dan aku akan memberikannya padamu. Qiyu tua, kamu sangat masuk akal hari ini, apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Yan Xuangying bertanya dengan sedikit kesenangan. Tolong apa?
Aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Qiu Wanxing tidak akan mengambil inisiatif untuk memohon pada Yan Xuangying. Jika itu terjadi, dia tahu bahwa dengan temperamen Yan Xuangying, dia pasti akan melepaskan kulitnya. Oh, apa yang sedang kita diskusikan? Yan Xuangying bertanya. Kamu juga tahu bahwa aku telah memperoleh batu roh peri sekarang. Kecuali untuk mengirimkan beberapa ke istana Tuan Kota, aku telah menyimpan sisanya. Lagi pula, benda ini tidak ada gunanya bagi keadaan kita saat ini. Tapi aku punya cara untuk menjual batu peri ini dengan harga tinggi. Sekarang urat batu peri telah ditemukan di pinggiran kota, yang tak ternilai harganya. Sekarang Xing Daorong menempati urat batu roh peri dan ingin mengambilnya sendiri, jadi saya ingin mendiskusikannya. Kedua keluarga kita dapat mengambil alih urat batu roh peri dan kemudian kita menambangnya. Saat saya mengadakan penjualan, hasilnya akan menjadi 50-50 antara kedua keluarga kita, dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Qiu Wanxing mengikuti Yan Xuangying dan berkata,